Menjuah-juah ras salom kepada jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat GBKP di wilayah pelayanan GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita memulai aktivitas kita di awal minggu ini, kami mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan di dalam sapaan teduh. Dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam surga, terpuji dan termulialah namamu. Engkau Allah Bapa yang senantiasa mengasihi kami. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami sepanjang malam tadi. Dan kami bersyukur atas hari ini, atas kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pekerjaan kami mau datang ke hadapan-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani dan melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Ibrani pasal 13 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita pagi ini bagian terakhir dari surat Ibrani yang isinya ialah nasihat-nasihat yang terakhir. Artinya hal ini sangat penting diperhatikan oleh jemaat Ibrani yang menjadi alamat atau tujuan dari surat Ibrani tersebut. Dan dalam bagian nasihat yang terakhir ini dikatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, salah satu maksud dan tujuan penebusan Allah di dalam Kristus bagi kita, supaya kita berbuat baik sebagai ucapan syukur kita atas karunia keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Seperti firman Tuhan dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya kita diciptakan kembali dalam Kristus menjadi manusia baru. Dan salah satu maksud dan tujuan Allah supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kita yang sekarang ini. Dan apakah perbuatan baik itu? Tentu banyak. Dan salah satu yang disebutkan di sini perbuatan baik itu ialah memberi bantuan kepada orang yang membutuhkannya. Bantuan tidak selamanya berbentuk uang atau materi. Dan tentu pada zaman itu, karena banyak rasul-rasul yang memberitakan Injil ke daerah-daerah pelayanan, salah satu ketika orang Kristen di sana membuka rumahnya menjadi tempat tinggal para pemberita Injil, itu pun adalah perbuatan baik yang dilakukan dalam membantu tugas pekabaran Injil, yang memberikan rumahnya menjadi tempat tumpangan. Nah, karena itu di sini penulis Ibrani dengan jelas mengatakan bahwa berbuat baik dan salah satu memberi bantuan kepada orang yang membutuhkannya itu merupakan korban-korban persembahan yang disenangi oleh Tuhan. Jadi persembahan atau korban-korban yang kita berikan kepada Tuhan bukan selamanya adalah uang atau materi yang kita miliki, melainkan ketika kita berbuat baik, memberi bantuan kepada orang lain, juga merupakan
korban-korban persembahan yang berkenan kepada Allah. Oleh karenanya, apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan pagi ini? Yang pertama, bahwa kita yang telah dikaruniai keselamatan melalui iman kita kepada Yesus Kristus, kita dipanggil untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai korban syukur yang berkenan kepada Allah. Perbuatan-perbuatan baik apakah yang dapat kita lakukan pada hari ini? Tentu kalau kita berbicara tentang membantu orang lain, maka bisa saja berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita beri menjadi bantuan bagi orang-orang yang kekurangan, bagi orang-orang yang membutuhkannya. Tapi tentu banyak perbuatan baik lainnya, tidak harus dengan materi. Sebagai suami, kita bisa berbuat baik kepada istri kita dengan mengucapkan terima kasih atas makanan dan minuman yang telah dimasakkannya bagi kita. Sebagai istri bisa berbuat baik terhadap suami, mengucapkan terima kasih karena suami telah bekerja keras, telah melakukan pekerjaan-pekerjaannya dengan baik. Anak-anak bisa berbuat baik kepada orang tua, mengucapkan terima kasih atas pemeliharaan mereka, atas perhatian dan kasih mereka terhadap anak-anak. Kita juga tentu bisa berbuat baik terhadap anak-anak kita, mengucapkan terima kasih kalau mereka menjalani pendidikannya dengan baik, melakukan pekerjaannya dengan baik. Kalau ada kita lihat sampah, kita buang pada tempatnya, itu pun perbuatan baik. Jadi betapa banyaknya perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan untuk itulah Tuhan memanggil kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu firman Tuhan yang menyapa kita dalam sapaan teduh pada pagi hari ini memanggil kita memikirkan dan melakukan perbuatan baik apa saja yang bisa kita lakukan mulai dari pagi sampai pada malam hari. Sehingga hari ini tidak lewat begitu saja, melainkan kita isi dengan perbuatan-perbuatan baik sebagai korban persembahan syukur kita yang berkenan kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sebagai anak-anak Tuhan kami dipanggil untuk berbuat baik. Kiranya sepanjang hari ini, mulai dari pemikiran kami, perkataan kami, sikap dan tindakan kami berbuat baik terhadap siapapun yang ada di sekitar kami. Mulai dari keluarga kami, di tempat kami bekerja, dan kemanapun kami sepanjang hari ini, kami akan berbuat baik sesuai dengan firman Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua kami yang sudah diberkati dengan usia yang panjang. Zaitun GBKP, khususnya di Klasis Jakarta, Kalimantan. Berkati kesehatan orang tua kami ini ya Bapa. Berikan sukacita damai sejahtera kepada mereka. Berkati anak-anak, keluarga, dan kempu-kempu orang tua kami, agar mereka boleh bersukacita di hari tuanya. Demikian juga biarlah para Zaitun juga boleh terus melayani Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian juga seluruh jemaat-Mu, seluruh hamba-hamba-Mu sepanjang hari ini, biarlah Tuhan pimpin kami dalam melakukan segala aktivitas kami. Inilah doa kami Bapa. Ampuni kami atas salah dan dosa kami dalam nama Yesus Kristus. Sehingga ngajari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati.